Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aprilanda Putri dengan NIM J1B022016. Saya dari TP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus riset operasi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode grafis dan metode simplex. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode grafis. Soalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Di sini terdapat dua usaha yang dijalankan, yaitu tahu dan susu kedelai. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan dari variabel. Di sini terdapat tahu dan susu kedelai. Tahu kita anggap sebagai X1 dengan keuntungan 40.000 dan susu kedelai sebagai X2 dengan keuntungan 30.000. Selanjutnya kita akan menentukan Z-max-nya. Di sini kita akan menentukan fungsi tujuan, yaitu Z-max. Kita masukkan variabel yang tadi, yaitu 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Selanjutnya kita akan mencari fungsi kendala dan batasan. Agar lebih mudah memahaminya, kita akan membuat tabel. Di sini kita tulis keterangan X1 sebagai susu, X2 sebagai susu kedelai dan kapasitas. Di sini terdapat kedelai. Kita lihat tahu membutuhkan kedelai sebanyak 2 kg dan susu kedelai membutuhkan kedelai sebanyak 3 kg dengan kapasitas yang didapat yaitu 60. Selanjutnya di sini ada gula. Tahu tidak membutuhkan gula sehingga kita kosongkan saja. Untuk susu kedelai, 1 panci susu kedelai membutuhkan gula sebanyak 2 kg dengan kapasitas 30. Di sini juga terdapat waktu kerja. Waktu kerja pada tahu membutuhkan waktu selama 2 jam. Sedangkan untuk pembuatan 1 panci susu kedelai membutuhkan 1 jam dengan kapasitas sehari 40. Selanjutnya di sini kita akan menentukan fungsi batasan. Yang pertama bisa kita lihat seperti yang ada di tabel, 2x1 ditambah 3x2. Karena menggunakan kapasitas kita pakai kurang dari sama dengan 60. Yang kedua, karena tidak ada x1, langsung saja kita tulis x2, 2x2 kurang dari 30. Untuk yang ketiga, kita tulis 2x1 ditambah langsung saja x2 kurang dari 4. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan grafik. Yang pertama, kita masukkan 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60, yaitu x2 sama dengan 0. Lalu kita turunkan 2x1 ditambah 0 kurang dari sama dengan 60.
Di sini 60 dibagi 2 sehingga kita tulis X1 kurang dari sama dengan 30. Yaitu kita tulis 3X1 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kita masukkan 2X2 kurang dari 30, yaitu X2 kurang dari 15 karena kita sudah membagi 30 bagi 2. Untuk yang ketiga, kita tulis 2X1 ditambah X2 kurang dari 40, yaitu X2 sama dengan 0. Lalu 2X1 kurang dari 40. Di sini 40 kita bagi 2 sehingga kita dapatkan X1 kurang dari 20. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 0. Karena di sini semua titik yang sudah kita temukan, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam grafik. Kita buat dulu grafiknya. Di sini X1, X2, X1 40, 20, 15, 0, 20, 30. Kemudian 30 ini kita tarik ke arah 20. Lalu untuk 20 kita tarik ke 40. Setelah itu kita akan menentukan titik potong. Untuk menentukan titik potong kita menggunakan persamaan 1, yaitu 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 60. Dan persamaan yang ketiga, 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 40. Karena di sini sudah sama, kemudian kita coret keduanya. Lalu kita kurangkan, yaitu 2X2 kurang dari sama dengan 20. X2 kurang dari sama dengan 20 dibagi 2. X2 kurang dari sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 2X1 ditambah 10 kurang dari 40. Lalu kita turunkan 2X1 kurang dari 40 min 10 karena di sini sudah pindah ruas. Lalu kita kurangin menjadi 2X1 kurang dari sama dengan 30. Sehingga di sini kita dapatkan X1 kurang dari sama dengan 15. Yang terakhir kita akan menambahkan Z-max-nya. Z-max-nya bisa kita lihat yang tadi 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Kita tentukan Z1 sama dengan
40.000 dikali 30 ditambah 30.000 dikali 20. 40 dikali 30 yaitu 1.200.000. Kita tambah 30.000 dikali 20 yaitu 600.000. Sama dengan 1.200.000 kita tambah dengan 600 menjadi 1.800.000. Untuk jet yang kedua yaitu 40.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 15. 40.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 15 yaitu 450.000. Sama dengan 0 ditambah 450.000 yaitu 450.000. Selanjutnya jet yang ketiga 40.000 dikali 20 ditambah 30.000 dikali 40. 40.000 kali 20 800.000 ditambah 30.000 dikali 40 1.200.000 sehingga 800.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 2 juta. Untuk jet 4 sama dengan 40.000 dikali 15 ditambah 30.000 dikali 10. 40.000 dikali 15 sama dengan 600.000 ditambah 30.000 dikali 10 300.000 yaitu 600 tambah 300.000 sama dengan 900.000. Di sini kita bisa menambahkan jet max-nya yaitu 2 juta. Kesimpulannya adalah UD Kekale Jaya akan memperoleh keuntungan maksimal apabila memaksimalkan waktu untuk memproduksi tahu selama 20 jam dan susu kedelai selama 40 jam. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai metode grafis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Ada beberapa langkah yang kita gunakan. Langkah pertama yaitu mengubah fungsi tujuan menjadi 0. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2 sama dengan 0. Di sini kita pindahkan luas kiri, maka menjadi Z min 40x1 min 30x2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel select di fungsi tujuan. Variabel selectnya 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. 2x2 kurang dari sama dengan 30. 2x1
ditambah 3x2 ditambah x3, lalu 2x2 ditambah 0x3 ditambah x4. Yang terakhir 2x1 ditambah x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah x5. Di sini kita sudah menemukan variabel selanjutnya yaitu x3, x4 dan x5. Lalu kita tinggal menambahkan di sini 0x4 ditambah 0x5 sehingga menjadi kurang dari sama dengan 60. Lalu di sini kita tambahkan 0x5 supaya menjadi kurang dari sama dengan 30. Di sini kita tambahkan 0x1. Lalu yang terakhir ini sudah ada sehingga menjadi kurang dari sama dengan 40. Langkah kedua yaitu menyusun persamaan di dalam tabel. Kemudian kita gambarkan sini kita tulis variabel dasar. Kasih tahu Putri kakak. Dan di sini Z, x1, x2, x3, x4, x5, kemudian yang terakhir ada NK atau nilai kanan. Sini kita sudah temukan Z1 sama dengan 40. 30, 2x tadi 0. Kemudian untuk x3 nya 0, 2, 3, 1, 0, 0, 60. Untuk x4 sini ada 0, 0, 2, 0, 1, 0, 30. Kemudian untuk x5 nya di sini ada 0, 20, 1, 0, 0, 1, dan yang terakhir 40. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mencari elemen kunci. Di sini nilai elemen kunci sama dengan negatif terbesar. Negatif terbesarnya yaitu min 40, sedangkan untuk kolom kuncinya yaitu x1. Selanjutnya langkah yang keempat memilih baris kunci dengan melihat indeks terkecil. Di sini rumusnya NK dibagi nilai sebaris kolom kunci. Langsung saja kita tulis. Di sini 0 dibagi 40. Min 40.
bagi min 40 sama dengan 0. Lalu 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lalu 30 kita bagi 2, kita bagi 0 sama dengan kita terhingga. Selanjutnya 40 kita bagi dengan 2 sama dengan 20. Langkah kelima yaitu mencari nilai baru baris kunci. Di sini bisa kita lihat baris kuncinya yang ini, yang sudah dibulatkan ini. Lalu sekarang kita masukkan baris kuncinya 2, 1, 0, 0, 1, 40. Lalu kita bagi 2. 2, di sini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0. 1 setengah. 0 dibagi 2 yaitu 0. 0 dibagi 2 0. 1 dibagi 2 1 setengah. 40 dibagi 2 yaitu 20. Sehingga baris barunya yaitu ini. Setelah mendapatkan hasil yang sudah dibagi, lalu kita akan memasukkannya ke dalam tabel, yaitu ke dalam baris kunci. Setelah itu, langkah berikutnya kita akan mengubah nilai selain pada baris kunci, yaitu nilai lama dikurang koefisien kolom kali nilai baris baru kunci. Baris pertama yaitu min 40 dikurang min 40 dikali 1 sama dengan 0. Min 30 dikurang min 40 dikali setengah yaitu min 10. 0 dikurang min 40 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 40 dikali 0 sama dengan 0. Dan selanjutnya yang 0 dikurang min 40 dikali setengah yaitu 20. 0 min kurang min 40 dikali 20 sama dengan 800. Cara yang tadi kita cari sama seperti contoh baris pertama, cara baris kedua dan baris ketiga. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam kolom. Di sini kita masukkan 0, min 10, 0, 0, 20, 800. Jangan apa dulu pisang. Lalu di sini 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Lalu yang terakhir kita masukkan 0, 2, 0, 1, 0, 30. Cut. Selanjutnya yaitu kita akan mencari indeks. Indeksnya yaitu NK dibagi nilai sebaris kolom kunci. Di sini kita bisa lihat 800 dibagi min 10. Sama dengan min 80. Selanjutnya 20 kita bagi 2 sama dengan 10. Yang ketiga 30 kita bagi 2 sama dengan 15. Lalu yang terakhir 20 kita bagi setengah sama dengan 10. Selanjutnya yaitu mencari elemen kunci. Elemen kunci di sini maksudnya yaitu min 10 di sini. Lalu untuk kolom kuncinya yaitu X2. Lalu kita memilih baris kunci dengan melihat
lihat indeks terkecil. Baris kunci sama dengan X3 yaitu yang 1. Elemen kuncinya sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari nilai baru baris kunci yaitu nilai lama dibagi elemen kunci. Di sini kita masukkan 2 1 kosong 2 1 0 min 1 20. Lalu kita bagi di sini semuanya dibagi 2 dan hasilnya yaitu 0 1 setengah 0 setengah 10. Selanjutnya kita akan mengubah nilai selain pada baris kunci. Di sini kita sudah bulatkan yang ini adalah baris kuncinya. Lalu di baris pertama kita masukkan yang kolom pertama. Setelah itu kita masukkan pada baris kunci. Lalu kita kurangkan dengan min 10 sehingga kita mendapatkan hasil di bawah ini. Lalu untuk baris ketiga dan keempat sama caranya dengan baris pertama. Kita mengkalikannya lalu di sini kita kurangkan. Setelah kita mendapatkan hasil yang tadi, lalu kemudian kita akan memasukkannya ke dalam tabel. Jadi dapat penyelesaiannya di atas ada di tabel ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tugas riset operasi dengan menggunakan metode grafis dan metode simplex. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.